Hello, what's up Junkies. Hari ini kami akan mereview sebuah mobil niaga yang sudah lama di Indonesia, sudah melegenda di Indonesia. Ini adalah sebuah Suzuki Carry. Yes, mobil ini kalau misalnya kita runut dari sejarahnya udah panjang banget sejarahnya, karena masuk ke Indonesia dari mulai tahun 1961 yang bernama Suzuki Light Carry. Kalau misalnya dilihat dari keturunan-keturunannya banyak banget sepupu-sepupunya, mungkin beda ibu dan beda bapak. Yes, kayak misalnya Suzuki Futura, Suzuki EPV, dan juga ada Suzuki Every. Bener banget. Dan ini masuk Suzuki New Carry yang menggantikan Mega Carry pada kala itu. Dan sebenarnya mobil ini juga sudah pernah direview oleh Rockford yang linknya sebelah sini. Nah, kalau sekarang kita akan mencoba mengulas sedikit lagi eksterior dan interiornya, dan juga seperti apa sih driving impression dari mobil ini. Penasaran? Untuk itu kita akan mengulas mobil ini sedikit eksterior dan interiornya, dan juga seperti apa driving impressionnya. Untuk itu, start your engine. Hello, what's up guys? Hari gini lampu kok bohlam. Itu headlamp apa penghangat ayap? Nah, biar lampu kalian gak udik dan gak kalah sama mobil modern, kita bandingin aja nih sinar antara mobil yang lampunya halogen dengan mobil Alex yang udah dipasang Elevate Automotive LED. Sekarang kita udah berkolaborasi dengan Elevate Automotive LED untuk bikin yang lebih baik lagi buat kalian. Ini adalah Elevate Forza Plus yang wattnya lebih besar, coveragenya udah braided, fan-nya lebih besar, dan pastinya improvementnya juga banyak. Dan ini pengen gue coba pasang di Nissan Cube. Dan pastinya Elevate Forza Plus ini juga tetap mempertahankan garansi up to 30 bulan yang bikin kalian worry free pas lagi pakainya. Dan pastinya kalian akan dapat keychain eksklusif hasil kolaborasi Lucknuts dengan Elevate. Tentunya semua produk Elevate tersedia untuk semua jenis kendaraan kalian. So, Tojekis, kalau bicara soal lampu kendaraan, Elevate Automotive LED solusinya. Elevate, Elevating your vision. Yes, kita akan masuk ke tahap reviewnya tipis-tipis aja. Kenapa tipis-tipis? Karena sebetulnya Rockford sudah pernah mengulas secara lengkap di mobil ini, yang linknya ada di sini nih. Nah, makanya kita akan review secara tipis-tipis aja, dimulai eksterior di bagian belakang. Nah, dari mulai bagian belakang ini terlihat ada sebuah emboss Suzuki yang besar, dan ini di emboss seperti ini ya, bukan sebuah stiker, jadi nggak bisa diganti-ganti kayak misalnya jadi Suzuki, Susu misalnya, nggak bisa. Jadi harus diketok dulu baru bisa, makanya dia langsung seperti ini aja. Dan di sini juga ada tulisan Carry. Nah, yang gua amazed di mobil ini, dia lampu-lampunya di belakang ini seperti ini yang dikasih ini ya, dikasih body ya. Jadi nggak cuman ini, dia lebih niat, dia cuman nggak digantungin doang, tapi dia dikasih body, dan juga di sebelah sini ada tatakan platnya. Makanya kita sekarang ke bagian samping. Nah, di bagian samping mobil ini sebetulnya ada beberapa pilihan, ada yang flat deck dan juga wide deck, dan juga ada yang three way, dan juga ada yang belakangnya doang untuk kebukanya. Yang three way-nya bisa seperti ini nih. Nah, dibuka sebelah sini dan juga sebelah sini. Yes, bener banget. Tinggal dibuka dan kita review bisa sambil duduk seperti ini. Nah, kenapa Suzuki Carry disebut flat deck? Karena ini flat aja, tidak ada gundukan-gundukan untuk ban gitu, kayak gitu. Jadi ini bisa buat muat lebih banyak. Dan juga kalau yang ada wide deck itu sebetulnya beda 1 cm dari yang biasa. Tapi memang tergantung kalian ya pengen yang seperti apa, dan memang juga untuk kebutuhannya seperti apa. Dan juga kita bagian sebelah sini nih, sebelah sini dia dikasih ada seperti ini nih,
dua besi kayak gini. Jadi kalau misalnya auto jangkis bawa mobilnya ini dan juga bawa barang, dia kalau misalnya ngerem ngedadak nggak langsung ke sana, tapi kena ini dulu. Jadi lebih aman. Kemudian juga ke bagian sini dia juga dikasih spion yang masih seperti ini, belum ada electric mirror, dia masih seperti ini, dan juga ada tulisan carry sebelah sini. Nah, dan si gagang ininya masih bagian jempol seperti ini nih. Nah, kemudian juga kita lanjut ke bagian ban. Nih, bannya karena ini adalah sebuah mobil niaga, ini dikasih ring 13 yang kaleng. Dan kalau misalnya dibilang kekuatannya sudah tidak usah diragukan lagi untuk pelek kaleng ini, dan dikasih 5 lug nuts di sini dengan profil ban 16580 ring 13. Kita langsung ke bagian depan. Di bagian depan, ini mobil bisa dibilang agak jenong ya. Cuman kalau misalnya dibanding sama yang dulu, EPV itu bisa dibuka dan ini nggak bisa dibuka. Dan di sini ada 2 kecerutan sebelah sini, wiper ada 2 sebelah sini, dan ini bisa dibilang kacanya lebar banget. Dan ini adalah karena kita yang mengulas yang pre-facelift, jadi seperti ini nih. Kalau yang untuk faceliftnya dia ininya agak berbeda sedikit, dan juga ini dia agak maju dikit lah. Nah, kayak gitu aja sih sebetulnya. Yes, kita masuk ke dalam interiornya. Sebelum kita mengulas tipis-tipis, mendingan kita nyalain dulu mobilnya. Nah, kuncinya seperti ini, ada logonya di sini, tapi hanya sebelah, dan ini belum ada remote dan lain-lain ya. Ini masih kunci biasa. Kita nyalakan saja. Kenapa kita nyalakan? Karena mobil ini ada AC-nya, jadi bisa ngadem. Sebenarnya mobil ini interiornya simple aja, dia plafonnya seperti ini, dan juga kemudian juga banyak besi-besi, pilarnya juga tidak ditutupi, tapi ada pegangan di kemudi dan juga di bagian pengemumpang. Dan juga di sini seperti ini, dia seperti jok kulit seperti ini, tapi dia bukan kulit asli ya sebetulnya ya. Dan juga untuk jok pengemudi dia bisa maju mundur. Nah, maju mundur dan juga bisa recline. Dan juga kemudian juga ini nih si seat beltnya dia belum pakai pretensioner, tapi masih oke lah. Kemudian juga ini kalau misalnya ngeliat dashboard, dia karena ini sudah ada opsinya AC, dia udah ada AC, dan juga dia ada single din head unit untuk mendengarkan musik atau mendengarkan radio. Kalau ngelihat dari desainnya, ini sebenarnya sangat fungsional sekali. Jadi misalnya kayak di sini dia ngeglosor ke bawah ini, mungkin kalau misalnya habis bawa barang banyak segala macam, mungkin di sini bisa taruh minuman. Dan juga di sini juga ada glove yang cukup besar ya, cukup dalam juga, dan kemudian juga seperti ini nih, bisa dibuka dan cukup bisa untuk menyimpan minuman atau apapun banyak. Dan kalau ngelihat dari desainnya, mobil ini itu bisa kiri dan kanan itu seperti yang sama, karena ini untuk pasar yang di negara setir kiri, mobil ini tinggal dipindahkan ke sebelah sini. Nah, kemudian juga kalau misalnya ngelihat dari speedometernya dia hanya ada fuel gauge-nya aja, dan juga tidak ada RPM-nya, dia cuman bener-bener kilometer per hour-nya aja. Dan juga ada fuel gauge, ada odometer, dan ada pencetan di sini gitu. Selanjutnya di sini transmisinya ini adalah manual 5 percepatan 6 dan mundur. Kemudian juga di sini ada power socket. Yes, bener banget Kai. So, thank you banget udah nge-review eksterior dan interior dari Suzuki Carry. Dan nanti juga abis ini akan ada test drive-nya juga. Jadi kalian stay tune aja, karena kita Platnas belum pernah bawa Carry buat jalan gitu ya. Baru review statik aja waktu itu. Nah, kebetulan ini sekarang kita sebelahan nih sama yang versi facelift-nya. Iya, jadi kalau kalian beli baru sekarang, tampang yang dapat tuh bukan yang seperti ini yang lebih polos, yang sudah ala-ala crossover seperti dengan bumper yang katanya terinspirasi dari kapak gitu ya. Dan pastinya soal promonya juga sangat luar biasa. Makanya sekarang kita sudah bersama dengan Mas Wisnu dari Suzuki SBTMT. Halo Mas. Siap Mas. Ketemu lagi nih. Ketemu lagi kita. Kemarin udah R3, sekarang kita New Carry. Carry. Thank you nih udah minjemin kita boleh sampai Siap. jalan nih. Karena kita belum pernah review jalan. Jadi seperti yang kita bilang tadi, ya, ini tuh sebenarnya unit pre-facelift ya Mas ya? Betul. Yang kita review. Ya, tapi ya, kalau konsumen beli sekarang dapatnya yang kayak gini. Ya, yang terbaru. Pasti Yang bumpernya sudah terbaru semuanya. lebih gagah lah sebutannya gitu. Iya. Oke, kita mulai dulu dari hal yang paling mendasar nih Mas. Betul. Harga. Nah, untuk Suzuki Carry facelift ya yang baru ya. Facelift kan. Nah, itu harganya, tipenya ada apa dan harganya berapa sih Mas? Yang pertama kita tipenya ada FD ya. FD itu yang buka baknya belakang aja. Oh, yang bukannya cuma di belakang. Ya, Oke. Baknya belakang aja itu harganya 169.900. 199. Oke, terus? Kalau yang pakai AC Hah? dia lebih mahal sedikit.
tapi nggak terlalu jauh. 177.900. Oke. Ya kan. Nah, yang kedua itu kita ada WD. WD itu wet deck, itu yang buka kanan kiri belakang. Oke. Yang ini yang non AC ya. Non AC itu 171 juta. Oh, lebih yang white deck yang non AC malah lebih murah dibanding FD yang pakai AC. Betul, 171 juta. Kalau yang wet deck yang pakai AC itu 178.800. Itu yang paling atas. Iya, paling atas. Diskonnya berapa Mas Kerry, Mas? Diskonnya saya kasih 35. 35 up artinya masih nego. Masih nego. Tuh, diskonnya 35 up masih nego. Nggak kalah sampai diskon R3 mobil Messenger-nya, padahal ini mobil niaganya mereka. Iya, betul. Nah, untuk misalnya pengen nego diskon, pengen tanya-tanya promo segala macam, itu kontak Mas Wisnu gimana? Bisa di 08 788 677 5885 atau di websitenya di www.suzukimtharyono.com. Dan di Instagram? Instagramnya ada suzukimtharyono_id. Oke, di sebelah sini nih Instagramnya. Jadi kalian bisa langsung cek kolom deskripsi. Itu udah cantumin semua kontaknya Mas Wisnu, berikut promo-promonya juga kalian bisa lihat di sana gitu. Dan dengar-dengar Kerry punya promo yang unik nih Mas katanya, yang nggak ada di brand lain. Promonya itu apa tuh? Pastinya. Apa tuh? Gratis 2 ban. Gratis 2 ban. Gratis 2 ban. Jadi pas beli itu gimana? Langsung dikasih ban baru atau dapat voucher atau gimana? Kalau di kita ya di Iya? Suzuki itu pas beli nanti Om dikasih voucher. Oke. Dikasih voucher, nanti kita kasih voucher gratis 2 ban. Termasuk oli sudah, kalau servis udah plus oli juga semua. Oh, oke. Jadi nggak usah mikirin Beli oli lagi. beli oli maintenance, nggak usah mikirin lah sampai 50.000 km. 50.000 Iya. kilometer. Berarti tinggal pakai buat usaha aja. Tinggal ya? pakai aja buat usaha. Selain itu kalau misalnya mau nyicil dikit-dikit gimana? Kalau nyicil kita ada DP-nya murah banget. DP-nya 5 jutaan. 5 juta. 5 juta. 5 juta aja udah bisa bawa New Carry. Ya, kan? Angsurannya berapa? 3,7-an kurang lebih. Untuk berapa tahun, Mas? 5 tahun. 5 tahun. Iya, iya. Jadi pastinya udah worry free lah. Kalian tinggal Betul. pakai untuk ajutan usaha aja. Betul. Sesuai dengan kebutuhan usaha kalian. Nah, jadi inget ya, kalau kalian misalnya pengen beli Carry, pengen tanya promo, kalian bisa langsung kontak Mas Wisnu, dapatnya unit yang ini, Ya, yang di sebelah siap. kiri yang udah facelift. Kalau yang ini ya 3 second. Tapi ini promonya banyak, jadi sebenarnya lebih worth it beli baru dibanding beli secondnya. Bener. Gitu. Nah, kalau untuk yang lain gimana Mas? Kan ini Carry udah di sini kan pastinya banyak Suzuki lain. Ada kemarin kita bahas R3, ada Ya. X7, ada Baleno, ada Grand Vitara. Diskonnya gimana tuh? Yang pertama kalau untuk Baleno kita ada diskon sampai dengan 35 juta. Sama main. Iya, 35 juta. Nego. Murah lagi harganya. Iya, harganya paling terjangkau. 285.800. Setelah diskon? Kurangin aja. 285.500 dikurangin diskon 35. Harganya setara LCG aja. Gitu ya. Komplit lagi, lengkap lagi Iya, semuanya. fiturnya salah satu Ya. yang paling lengkap di kelas ya bahkan. Gitu. Betul. Kan ada head-up display lah, apalah canggih. Semuanya lengkap. Woy. Terus kalau yang lain misalnya Grand Vitara, Grand diskonnya Vitara. oke juga tuh. 47. Wah, lebih gede lagi. Diskonnya hampir gocap. 47 bisa ke atas. Tuh, masih nego. Sentil-sentil dikit ya bisa Iya. gocap. Lumayan ya. Kapan lagi ya? Iya kan? Kalian bisa punya compact SUV hybrid. Iya. Harganya setara hatchback. Betul sekali. Luar biasa loh. Itu deal yang pastinya nggak mau banget kalian lewat. Ya. Dan promo masih banyak lagi ya Mas Masih ya? banyak pasti. Kalau kalian pengen tanya-tanya promonya langsung aja kontak ke Mas Wisnu yang gue bilang. Iya. Kalau deskripsi atau di nomornya di sini. Ya betul. Semua kebutuhan Suzuki kalian dari hatchback kayak Baleno sampai city car kayak Espresso Betul. sampai mobil niaga kayak Carry ini pun semuanya dengan Carry promo Tayo. yang nggak bisa dikalahin. Iya betul. Seperti itu. So thank you banget Mas Wisnu Siap. Makasih atas banyak. Om. informasinya. Jadi semoga bisa membantu kalian untuk jangkis yang lagi cari mobil buat usaha atau lagi cari mobil buat pakai sehari-hari, karena Suzuki terbukti irit, Iya. servisnya gampang, Betul. dan pastinya promonya tidak bisa dikira. Oke. Oke, habis ini kita lanjut ke cobain rasanya nyetir ya. Pastinya Ini harus belum cobain pernah. lah. Iya, harus cobain. Harus cobain. Kita Lah. cobain. Muatannya Makasih, Mas. juga Muatannya mantap. Badak, gambarnya badak tuh. Alex naikin di belakang. Bisa. Thank you Mas. Oke. Yes, kita masuk ke dalam tahap impresi berkendara pada mobil New Suzuki Carry yang pick up ya. Dan mobil ini rasanya kalau bisa dibilang kenyamanan, ya untuk mobil niaga mungkin agak lebih nyaman lah ya, karena dia udah dikasih opsi AC, dikasih juga ada double din juga untuk audionya, kemudian juga dia dikasih kopling yang bisa dibilang
koplingnya ini enak untuk diganti-ganti gigi dan lain-lain, untuk diinjaknya tuh mobilnya enak koplingnya. Dan kalau masalah keiritan, mobil ini karena pakai mesin K15 BC. Nah, yang membedakan itu kalau misalnya R3 dia 1500 cc K15 B VVT. Yang membedakan mobil ini tidak memakai VVT karena bagaimanapun ini adalah mobil niaga. Ya, ini masih bilang tergolong enak lah untuk mobil niaga ya. Dan kemudian juga masalah kaki-kaki, tadi juga gua coba mobil di bagian mobil sekarang jalan yang oke, ini juga jalan yang tadi agak cukup rusak. Ya, ini mobil, nah seperti ini, agak ada jalan rusak dikit, acul-aculan gitu. Tapi oke, karena di belakang memang tidak ada muatan ya. Mungkin kalau misalnya muatan full yang katanya mobil ini bisa bermuat 1 ton, ini mungkin agak jauh lebih bagus karena biasanya kalau misalnya lift spring itu di belakang dikasih muatan yang full, dia malah jauh lebih main dibanding sama yang muatan yang kosong. Dan kemudian juga kalau masalah rem seperti ini, remnya memang masih trombol dan juga mobil ini tapi masih oke lah, dan juga memang belum ada ABS tapi bisa dibilang masih cukup oke lah untuk ngerem. Nah, untuk masalah road noise ini ini juga memang road noise-nya sangat masuk. Kemudian juga kalau masalah traffic noise kita coba dengarkan, memang masuk juga. Dan kalau biasanya mobil klakson itu ke depan, kalau kita klakson yang dalam juga ikutan kaget. memang klaksonnya masuk ke dalam. Dan kalau masalah mobilnya ini mesinnya, suara mesinnya masuk karena bagaimanapun kita duduk di atas mesinnya, karena memang di depan juga nggak bisa dibuka kan, benar-benar kayak masalah brake fluid aja di dalam sini dan juga segala sesuatunya di bawah sini. Tapi untuk keseluruhan mobil ini sih untuk niaga ya masih bilang cukup fun lah, meskipun masih ada acul-aculannya tapi tetap masih bisa dibilang baca ketawa ya mobil-mobil ini, karena bagaimanapun gitu loh, lebih fun aja. Mobil ini tuh cukup fun aja. Dan untuk bisa dibilang ini untuk mobil niaga ya, kalau boleh bilang sih ini ada sangat kemanusiaan manusia ya, karena bagaimanapun misalnya bos memberikan mobil ini untuk mungkin karyawannya ataupun bosnya sendiri yang bawa untuk bawa niaga, ini masih bisa dibilang opsi yang cukup oke gitu loh. Dan karena Jakarta, Bandung dan kota-kota besar banyak yang sudah panas cuacanya, jadi diberikan opsi dengan ada AC dan power steering ini jauh lebih nikmat berkendaranya. Gitu aja sih sebenarnya untuk driving impression di mobil ini. Yes, itulah sedikit fun review ini udah untuk mengulas ulang si mobil ini, si Suzuki New Carry ini. Dan kesimpulannya mobil ini adalah ya bagaimanapun ini adalah mobil niaga ya, bukan untuk comfort oriented atau apa, tapi ini sebuah mobil komersil yang minimal sudah dikasih opsi AC, opsi juga power socket, dan juga dikasih single din untuk mendengarkan suara-suara yang merdu mungkin. Ya tergantung sih musiknya kalian senangnya apa, tapi ini adalah mobil komersil yang kita bisa lebih fun lah untuk daily komersilnya gitu. Dan juga terima kasih untuk Mas Wisnu di Suzuki MT Haryono, SBT Suzuki MT Haryono yang sudah meminjamkan mobil ini untuk kita mengulas kembali si Suzuki New Carry ini. Kalau Auto Junkies seneng dengan video-video seperti ini, boleh langsung aja subscribe di channelnya Laknas Auto Junkies untuk melihat review-review mobil lainnya. Dan juga kalau misalnya Auto Junkies ingin melihat seputar news-news lainnya tentang otomotif, langsung aja main-main ke Instagram kami di sini. Yes, untuk itu thank you for watching, ride safe and get speed. Thank you.